Bayangin sahabat-sahabat sedang tinggal di salah satu villa di Bali, tapi ini lokasinya ada di BSD. Resort villa dari Sinar Mas ini adalah klaster terbarunya dari Navapark, yaitu The Island BSD. Punya dua tipe di 30x50 dan 20x50 dengan luas tanah di 1000 sampai 1500 meter persegi. Rumah dengan hunian eksklusif ini terbatas di 35 unit saja. Di belakang saya adalah rumah dengan tipe terbesarnya di 30x50 yang hanya punya 5 unit. Rumah dengan konsep modern minimalis ini dibuat dengan 3 lantai. Dibuat sebaik mungkin sehingga penghuni di dalamnya itu merasa nyaman dan juga mendapatkan semua akses dari Botanical Park yang ada di Navapark. Rumah ini adalah rumah terbarunya Navapark. Sahabat bisa lihat di belakang saya adalah carportnya. Carportnya aja sudah sebesar ini. Di belakang carport sudah terdapat garasi yang memuat sampai 2 mobil. Nah, kita mau melihat bagian dalam dari garasinya. Carport dan garasi. Carportnya sudah ada kanopi. Garasinya, sahabat bisa lihat, ini bisa memuat 2 mobil kalau mobilnya gede, tapi bisa sampai 3 kalau kita punya mobil yang ukurannya lebih kecil. Nah, ini adalah bagian garasinya. Di samping garasi juga disediakan ruangan. Nah, ini adalah ruangan yang ada di samping garasi. Ini bisa dijadikan sebagai tempat tidur untuk sopir kalau kita punya sopir yang menginap di rumah. Nah, ini adalah kamar mandi khusus untuk sopir. Ini pintu yang langsung mengakses nanti ke dapur basahnya. Saya akan tunjukkan sahabat-sahabat lihat area dalam. Selain itu juga ada ruangan di belakang garasi ini bisa dijadikan sebagai storage room. Buat pathway untuk masuk ke pintu utamanya aja tuh selebar ini. Sahabat bisa bayangkan rumah mewah dengan konsep modern minimalis ini punya pathway yang sepanjang ini untuk cuman masuk ke pintu utamanya. Nah, pintu utamanya adalah pintu double door. Sahabat bisa lihat juga untuk pintunya cukup tinggi, ceilingnya ini cukup tinggi. Nah, dia juga sudah smart door lock dan pada saat masuk sudah punya ruangan di setiap ruangan yang dilengkapi oleh lantai full marmer. Biasanya ruangan foyer paling cuma 1/4 dari ruangan ini. Ini ruangan foyer sebesar ini. Bayangkan ya sahabat-sahabat. Ini tuh khusus buat pengusaha-pengusaha yang sering banget mengundang tamu-tamunya buat meeting di rumahnya. Jadi banyak sekali area yang bisa dijadikan sebagai ruangan meeting. Termasuk kalau mau meetingnya tuh outdoor konsepnya. Gak lo bosen ada di dalam ruangan, bisa pakai luar ruangan untuk meeting. Nah, ini adalah ruangan foyernya. Sebesar ini, sahabat bisa lihat dikelilingi ya sama jendela, dikelilingi sama pintu kaca. Jadi ada sliding door yang semuanya tuh kaca. Jadi kita bisa ngelihat ke area tengah-tengah ruangan dari bagian dalam. Jadi dia punya konsep taman di tengah rumah. Jadi nggak sumpek ruangannya. Jadi bisa punya udara atau sirkulasi udara baik dari luar rumah maupun dari tengah-tengah rumah. Nah, ini adalah ruangan foyernya dan kita disuguhkan sama pemandangan secantik ini. Pemandangan secantik ini di luar ruangan. Nah, kalau bosen nih meetingnya belum menunjukkan kesepakatan, kita bisa mulai pindah ke ruangan lain yang ada di outdoor. Di sini adalah area outdoor yang juga dikhususkan bisa dijadikan tempat untuk meeting room. Yuk kita lihat bagian luar.
Ya sahabat-sahabat, buat buka sliding door-nya aja tuh saya butuh effort karena seberat itu. Pintu aluminium keluaran YKK Indonesia ini dipakai dengan merek YKK Nexta. Jadi kalau sampai ada thunderstorm, bahkan ada hujan gede banget di luar, itu tidak akan membuat suara sampai masuk ke dalam. Jadi semua yang ada di sini, facility baik sanitary, semuanya itu adalah kualitas premium. Nah, ini adalah bagian outdoor. Kalau kita sampai punya tamu yang mau diajak meeting tapi mau punya konsep outdoor, don't worry about that, kita bisa menggunakan ruangan ini. Jadi di ruangan ini itu tuh konsepnya full outdoor. Kita bisa ngobrolin peluang-peluang bisnis dengan tamu-tamu kita di tempat ini. Nah sahabat bisa lihat untuk ruangannya semuanya di sekeliling sini itu kaca semua. Jadi kalau sampai kita ada di setiap sisi ruangan, itu kita bisa punya pemandangan yang langsung melihat ke bagian tengahnya, yaitu taman tengah ini. Nah, selain itu, another positif daripada cluster Island Villa ini, di tengah-tengah cluster itu dia punya taman sebesar 1 hektar, hanya di Island Villa. Selain dikelilingi oleh Botanical Park sebesar 10 hektar yang ada di sekelilingnya. Nah, selain itu juga cluster ini itu menghadap ke Kali Cisadane dan juga bisa menghadap ke belakangnya yaitu Botanical Park. Jadi selain menjual rumah yang elegan dan modern dan juga timeless, area ini juga menjual suasana, menjual taman yang sulit sekali ditemukan di tempat-tempat lain hari-hari ini karena semuanya memaksimalkan tempat sebaik mungkin untuk membuatnya menjadi satu properti atau aset. Nah, kita akan mulai melihat bagian dapurnya. Jadi dari sini pintu dari foyer itu dibuat area ini, area outdoor, dan kita bisa masuk ke bagian dalamnya melalui pintu sliding yang ada di sini. Nah, ini adalah sliding door yang mengarah ke area living room dan juga kitchen. Nah, ini adalah sliding door yang menghubungkan antara area taman tengah dengan bagian living room sekaligus dining areanya. Dibuat dengan konsep open space, jadi semuanya terlihat. Jadi ada area living roomnya di sini. Ada dining table. Dining table-nya tuh unik banget ya. Biasa kita punya dining table di rumah 6-8 seaters atau bahkan 10 seaters sudah cukup besar banget. Ini more than that, bahkan bisa lebih daripada apa yang sahabat lihat di show unit ini. Selain itu juga langsung berhubungan dengan dapur keringnya yang ada di sebelah dining areanya. Jadi semuanya dibuat open space sehingga terlihat membawa keintiman anggota keluarga semakin dekat. Nah, di samping daripada area ini langsung disuguhkan dengan kolam renang. Jadi semuanya juga full kaca. Jadi terlihat dari satu ruangan bisa melihat ke ruangan yang lain tanpa ada skat-skat apapun, semuanya dibuat kaca. Nah, ini adalah area dapurnya. Area dapurnya juga high ceiling. Jadi semua dari sini sampai ke living roomnya semuanya high ceiling. Ceilingnya ini tinggi banget ya, tinggi banget, bisa sampai sekitar 7 meteran, tinggi banget sih memang, dibuat setinggi ini. Terus juga di bagian atasnya juga terdapat kaca, jadi cahaya-cahaya tetap bisa masuk melalui kaca-kaca yang ada di sini. Setelah dari dapur kering, ini sudah disuguhkan dengan dapur basahnya. Ini adalah dapur basahnya. Dapur basahnya pun punya space yang sebesar ini. Jadi rumah sultan itu beda ya. Ada barang pasti ada harga. Lihat untuk dapur basahnya aja tuh space-nya seperti ini. Dibuat sebagus banget seperti ini. Di sini khusus untuk stove-nya. Terus juga dapurnya bahkan ada di setiap sisi. Untuk sink-nya ada di sini. Selain itu juga ada gap dengan taman yang samping, jadi area samping tetap ada area untuk kita membuat taman-taman kecil di sini juga dan bisa akses masuk melalui area samping.
Nah, tadi saya sempat infokan ada satu pintu di garasi. Pintu itu bisa menghubungkan langsung untuk masuk ke area kitchen ini. Jadi kita kalau bawa groceries nggak usah pindah dulu ke pintu utama, bisa langsung masuk ke sini. Nah, sekarang sliding door ini mengarah ke swimming pool. Wow, saya dibuat speechless sama rumah 100M ini. It just worth the price. Selain punya tanah yang besar, konsep layoutnya dibuat senyaman mungkin untuk si penghuni rumah. Swimming poolnya segede ini, sahabat-sahabat, segede ini gitu. Jadi proper banget dibuatnya, size-nya juga size-nya proper sekali. Selain itu juga dia tuh diberikan ruangan lagi, jadi nggak semuanya hanya untuk ruangan swimming pool, tapi dikhususkan satu ruangan, jadi space yang bisa dijadikan sebagai tempat ngobrol-ngobrol. Pada saat mau nunggu anak, mungkin anak-anak lagi swimming dan kita orang dewasa kongko bisa dipakai area di sana. Jadi dan karena dikelilingi oleh botanical park, suasana penghijauannya tuh dapat banget. Jadi bukan cuma ngejual rumah, tapi menjual satu suasana yang nggak bisa didapat di tengah-tengah kota besar. Nah, kita juga mau lihat untuk kamar, master bedroomnya ada di lantai 3. Nggak usah khawatir, karena rumah ini pun juga sudah disediakan dengan private lift. Yuk! Kamar tidur di lantai pertama itu ada 1 dengan 1 meeting roomnya. Di lantai kedua punya 3 kamar tidur. Dan di lantai ketiga itu sudah tersedia master bedroom dan 1 kamar tidur yang lain. Jadi total ada 6 kamar tidur dengan 1 meeting room. Nah, kita mau lihat kamar-kamar yang ada di rumah ini. Nah, kamar pertama itu tepat ada di sebelah area foyer. Nah, ini adalah kamar pertamanya. Ini bisa dijadikan sebagai kamar tamu ya. Jadi jika pemilik punya tamu atau juga kalau punya orang tua gitu, bisa juga menggunakan ruangan ini. Ruangannya cukup besar. Ini rumah sultan ya, rumah premium. Jadi setiap kamar sudah disediakan dengan kamar mandi di bagian dalam atau ensuite bathroom. Untuk jendelanya dibuat selebar dari kamarnya sendiri. Sahabat bisa lihat untuk jendelanya nih sebesar ini nih, sebesar ini dari ujung sana ke ujung sana, ini sebesar ini. Terus juga untuk area walk-in closetnya juga cukup proper, sebesar ini untuk walk-in closet, untuk kamar tamu cukup besar ya. Juga ada jendela, jadi disediakan tetap area jendela walaupun cuma area walk-in closet, jadi tetap cahaya masuk ke setiap sisi ruangan. Nah, karena kita butuh cahaya matahari, kita butuh sirkulasi udara yang baik di dalam satu rumah. Dan kamar mandinya juga disediakan area bathtub, disediakan kloset, dan juga untuk wastafelnya semuanya sudah merek Kohler. Bahkan sampai ke area kamar mandi pun ini full marmer. Jadi bukan cuma lantai yang full marmer, sahabat bisa lihat sampai ke tembok-temboknya ini sudah full marmer. Jadi benar-benar kualitas sanitary-nya tuh kualitas yang premium. Nah, ini adalah kamar yang pertama yang kita review. Kita mau menuju ke kamar yang kedua di lantai ini. Jadi ada 2 kamar. Ini sahabat bisa lihat ya, pathway-nya tuh panjang banget nih. Dari satu kamar ke kamar yang lain. Kita akan lihat. Ini adalah tangganya. Tangganya dibuat se-estetik mungkin. Sahabat bisa lihat ya untuk tangganya. Di area tangga pun mereka cukup detail dengan perintilan-perintilan kecil. Sahabat bisa lihat untuk tangganya ini juga dibuat kaca. Jadi disediakan kaca. Jadi intinya memungkinkan lah setiap sudut ruangan itu dimasuki atau bisa disinari oleh sinar matahari. Nah, kita mau melihat bagian kamar yang kedua.
Nah, tadi saya sempat info kalau rumah ini sudah punya facility private lift. Nah, ini adalah lokasi private liftnya tepat di sebelah tangga. Jadi kalau kita perlu menggunakan lift untuk menuju ke lantai yang lain, kita tinggal menggunakan private lift. Di sini sudah disediakan juga dengan powder room-nya. Jadi ini ada powder room di sini, lengkap dengan wastafel dan juga klosetnya, dan sudah merek Kohler, dan juga untuk lantainya juga sudah full marmer. Di sampingnya ini bisa dijadikan sebagai storage room. Jadi ini dijadikan sebagai storage room di show unitnya. Ya, untuk show unitnya dijadikan sebagai meeting room. Wajar-wajar aja untuk menjadikan ini sebagai meeting room, karena pasti si pemilik rumah ini adalah pengusaha gede banget yang perlu banyak ruangan untuk meeting dengan klien-klien dan kerabat-kerabatnya. Nah, kalau mau pakai indoor meeting room yang kita perlu private talk, kita bisa menggunakan ruangan ini. Nggak usah khawatir juga untuk pemandangannya langsung menuju ke area swimming pool. Jadi pemandangannya langsung ke area belakang rumah. Nah, ruangannya juga cukup besar. Sahabat bisa lihat untuk ruangannya tuh sebesar ini ya. Jadi besar banget. Untuk powder roomnya tinggal pakai di samping dari meeting room ini, tinggal keluar ke kanan dan tinggal langsung menuju ke area powder roomnya. Nah, kita ada di lantai keduanya. Buat sahabat bisa menggunakan lift atau juga menggunakan tangga. It's all your choice, tapi semua opsi dibuka di rumah ini yang membuat penghuni rumah sangat comfortable ada di rumahnya sendiri. Nah, kita mulai dari satu ruangan. Nah, ini ada space sebesar ini di lantai yang kedua yang langsung dihubungkan dengan sliding door menuju ke balcony. Ruangan ini lagi-lagi bisa dijadikan sebagai family room karena ruangannya yang cukup besar. Bisa juga dijadikan sebagai ruangan meeting atau cuman dijadikan sebagai ruangan untuk kumpul-kumpul keluarga. Nah, ruangan ini juga punya balcony. Jadi dia punya sliding door di sini yang langsung mengarah ke balcony, tapi balcony-nya nih agak istimewa. Biasa balcony itu lebar, maksudnya panjangnya itu pendek lah ya, paling cuma segini. Tapi ini dibuat double, lebih besar. Karena di sini juga bisa dijadikan buat ruangan juga gitu. Bisa ditaruh couch di sini, bisa ditaruh coffee table di sini buat nongkrong-nongkrong. Jadi nggak usah khawatir ya kalau kita bawa tamu yang cukup banyak ke dalam rumah. Ruangannya udah kayak cafe, di mana aja di setiap sisi ruangan bisa dipakai buat kongko-kongko dan instagramable banget lah. Kita bisa lihat apa yang ada di sini, pemandangannya hijau-hijau semua. Lihat ke depan langsung ada swimming pool. Jadi kalau yang kerjanya butuh creativity, rumah ini tuh cocok banget karena akan membawa sahabat-sahabat punya banyak ide-ide yang nggak terpikirkan. Nah, ini adalah lantai keduanya. Di lantai kedua punya 3 kamar tidur. Kita mau lihat kamar tidur masing-masing. Kalau punya 3 anak, nggak perlu khawatir karena di lantai kedua disediakan 3 kamar tidur yang ukurannya cukup banget buat masing-masing anak. Yuk. Nah, ini adalah kamar tidur pertama. Kamar tidur ini diilustrasikan sebagai entertainment room-nya anak. Nah, di sini itu hanya sliding door, tapi sebetulnya ini adalah kamar tidur yang terpisah. Jadi ini kamar tidur pertamanya, sudah disediakan balkoni juga. Jadi kalau bosan atau kalau ngerasa kayak pengen menghirup udara, tinggal buka aja dan tinggal keluar untuk beristirahat sejenak di luar. Ini sudah ada balkoninya. Balkoninya menghadap ke bagian luar rumah. Nah, selain itu juga kamar tidurnya sudah disediakan. Di sini bisa dijadikan sebagai walk-in closet kalau tidak dijadikan sebagai entertainment room. Nah, kamar mandinya sudah full marmer seperti kamar mandi yang lain, lengkap dengan kloset, shower, dan wastafelnya semua sudah merek Kohler. Nah, ini adalah kamar tidur anak yang pertama, dan kita mau menuju ke kamar tidur yang lain. Nah, ini kamar keduanya di lantai kedua. Sahabat juga bisa lihat ya, untuk pathway-nya setiap kamar ke kamar yang lain juga disediakan kaca dan juga jendela kaca.
Jadi menghadapnya itu ke bagian tengah taman tadi yang saya infokan. Nah, sahabat bisa lihat ya pemandangannya ke bagian tengah taman. Nah, ini adalah kamar tidurnya. Nah, untuk kamar tidurnya ini juga disediakan balkoni. Jadi ada balkoni, ada sliding door yang mengarah ke balkoni. Dan untuk kamar mandinya ada di sini, disediakan area untuk walk-in closetnya. Jadi cukup besar ya untuk kamar tidur anak. Sudah ada wastafel, shower, dan juga sudah ada klosetnya. Gede banget ya, ruangannya gede banget. Nah, kita mau menuju ke kamar terakhir di lantai kedua ini, atau kamar ketiga. Nah, ini adalah kamarnya. Lebih besar ukurannya. Tapi ini bukan master bedroomnya. Jadi master bedroomnya lebih besar lagi daripada ini. Ini bed dan di sini area untuk walk-in closetnya. Ini area untuk walk-in closetnya dan juga kamar mandinya sudah ada di samping walk-in closetnya sendiri. Nah, kita mau menuju ke lantai yang ketiga di rumah ini. Tangganya seperti tangga di hotel-hotel, di tengahnya dikasih lampu-lampu hias seperti ini, mempercantik tangganya sendiri. Tangganya tuh estetik banget ya, jadi nggak cuman kotak-kotak gitu, tapi dibuat dengan bentuk yang sangat estetik. Nah, kita mau menuju ke lantai ketiga menggunakan tangga. Ini ada kaca yang sebesar ini, cahayanya bisa masuk ke area tangga. Dan juga area sana juga terdapat kaca yang slabnya besar yang bisa membawa cahaya untuk masuk ke area tengah-tengah tangga ini. Nah, kita akan melihat master bedroom. Di lantai ketiga ini punya master bedroom. Nah, kita mau melihat master bedroomnya dulu di lantai yang ketiga. Yuk. Nah, ini adalah pintu masuk menuju ke master bedroomnya rumah 100 miliar. Sebelah kiri sudah ada area walk-in closet yang dibuat sebesar ini. Besar banget lah. Sahabat bisa lihat ya apa yang mau diletakkan di sini. Sahabat bisa letakkan. Di sini juga ada islandnya di bagian tengahnya, bisa digunakan untuk meletakkan aksesorisnya. Drawernya sudah sebanyak ini. Mau punya tas yang banyak, branded bag yang banyak, mau punya baju yang banyak, mau punya shoes atau heels yang banyak, don't worry, you have plenty of spaces here. Dan bahkan di sini juga disediakan ruangan lagi. Jadi kalau mau di-skat, ini bisa dijadikan sebagai ruangan yang tertutup sehingga bisa dikunci kalau ini lebih penting areanya. Nah, untuk master bedroom sudah disediakan dengan bathtub yang lengkap dengan whirling poolnya juga. Jadi di sini jacuzzi bathtub ya. Jadi bisa ada water massaging juga di sini dengan pemandangan yang langsung mengarah ke bagian taman. Nah, di sini juga disediakan double wastafel. Sahabat bisa lihat untuk double wastafelnya. Full marmer di setiap ruangan, dibuat kloset dan shower terpisah. Jadi ini ada showernya dan juga klosetnya di area sana. Gede banget ya ruangannya ya. Jadi kalau capek kerja, habis meeting, full meeting dengan clients, dengan siapa aja gitu, bisa istirahat dan bisa enjoy di rumah sendiri. Nah, kita mau melihat bagian dalamnya lagi. Nah, di sini adalah kayak ruang santai-santai, ruang nonton, watching area di kamar ini. Jadi dibuat terpisah dengan area bednya. Jadi kalau misalkan pasangannya mau nonton, yang satunya mau istirahat, itu tidak terganggu. Punya balkoni juga, balkoninya langsung mengarah ke bagian taman. Nah, di sini ada sliding door yang menuju ke balkoni. Jadi di sini sliding door-nya bisa membawa kita untuk menuju ke balkoninya. Ya. Bednya, di sini adalah bednya. Rumahnya 100 miliar sebagus ini ya, memang nggak bisa dibandingin dengan unit-unit biasa yang lainnya. Nah, ini adalah area bednya. Jadi di satu kamar itu punya beberapa area karena saking besarnya, bisa dijadikan sebagai
bed area, terus juga ada watching area, juga khusus untuk walk-in closet sendiri terpisah-pisah. Jadi ini adalah master bedroomnya. Nah, ini adalah kamar yang kedua di lantai yang ketiga ini. Saat ini sih ilustrasinya nggak dijadikan kamar ya, tapi sebetulnya ini ya ruangan kamar gitu. Nah, ini dijadikan tea room kali ya, tempat untuk ngeteh-ngeteh. Di tempat ini sudah ada balkoninya juga, sama seperti ruangan-ruangan sebelumnya. Ini sebetulnya bisa dijadikan walk-in closet karena bersebelahan langsung ya dengan kamar mandinya. Tapi saat ini sih dijadikan sebagai tea preparation room. Jadi ya it's all your choice gitu. Kita bisa punya banyak ruangan di tempat ini dan bisa dijadikan ruangan-ruangan yang disesuaikan oleh kebutuhan si pemilik rumah. Hunian super eksklusif di kawasan Nava Park BSD dengan ukuran 20 x 50 dan 30 x 50. Terbatas di 35 unit saja. Hunian ini bergaya modern minimalis dengan konsep high ceiling dan open space. Rumah ini yang pasti bukan cuman menawarkan rumah, tapi juga lingkungan di sekitarnya. Di tengah-tengah klaster The Island Villa akan dibuat satu park dengan luasan 1 hektar. Sedangkan area The Island Villa sendiri dikelilingi oleh Botanical Park dengan luas di 10 hektar. Untuk harga di 20 x 50 start dari 80 M-an, 30 x 50 dari 100 M. Siapa yang akan menjadi pemilik unit ini? Nah, buat sahabat-sahabat yang tertarik dengan rumah ini, silahkan menghubungi saya di WhatsApp saya di bawah ini untuk show unit langsung dan tanya-tanya detail tentang hunian ini. Thank you udah mengikuti saya hari ini, and I will see you on the next video. Bye.